بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة طلاب العلم rahimani rahimakumullahu jami'an. Merupakan kenikmatan dari sekian banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang adalah nikmatul ilm. Nikmatul ilmu. Ilmu itu adalah sesuatu yang lezat, sesuatu yang nikmat. Saking nikmatnya, terkadang ilmu itu tidak bisa ditandingi dengan harta dunia, bahkan tidak bisa ditandingi dengan wanita sekalipun. Di hadapan anak ini ada kitab judulnya Ladzatul Ilmi was Sama' Indal Muhaddithin wal Ulama. Lezatnya ilmu dan sama' mendengarkan ilmu di kalangan para ahlul hadis dan para ulama. Ini kitab ana taruh nanti di sini. Antum kalau mau baca. Kitab yang ada di sini itu boleh antum baca, ya. Yang penting antum balikkan lagi di sini. Yang ada di atas meja ini antum mau baca, tidak masalah. Yang penting antum balikkan, antum taruh lagi di sini. Ana izinkan untuk dibaca. Orang kalau sudah merasakan nikmatnya ilmu, maka dia tidak akan mau berhenti dari menuntut ilmu. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah mengatakan, man humani la tanqadi nahmatuhuma. Ada dua orang, dua golongan yang keinginannya tidak pernah terputus. Talibi ilmin wa talibi dunya. Atau talibu ilmin wa talibu dunya. Kata Abdullah ibn Abbas, penuntut ilmu dan pencari dunia. Jadi ada dua golongan yang tidak akan pernah terputus keinginannya. Golongan yang pertama, orang yang ingin mencari ilmu. Yang kedua, orang yang ingin mencari dunia. Orang yang cari ilmu, kalau dia sudah merasakan nikmat dan lezatnya ilmu, maka dia tidak akan berhenti dari mencari ilmu. Demikian juga orang yang kalau sudah tenggelam dengan nikmatnya dunia, maka dia akan tidak berhenti juga dalam mencari dunia tersebut.
Meskipun kenikmatan ilmu tersebut ya ikhwan, awal-awalnya penuh dengan kepahitan. Namun ketika berada pada penghujung ilmu tersebut, dia akan merasakan kelezatan. Sebagaimana kata seorang penyair, dia pernah mengatakan, akhirul ilmi ladzizun ta'muhu wa ba'da'uz zauqi minhu kas-sabr. Akhir suatu ilmu itu rasanya akan lezat. Namun awal kali cicipan dari ilmu tersebut kas-sabr, seperti buah sober. Sober itu jenis buah yang pahit. Kata seorang penyair ini, akhirul ilmi ladzizun ta'muhu. Akhir suatu ilmu itu kalau sudah berada di akhir, dia akan terasa lezat. Namun bada'uz zauq minhu kas-sabr. Kata penyair, namun awal kali cicipan itu pahit. Pertama kali masuk pondok pesantren itu berat. Nanti insyaallah Ustadz Syarif akan cerita ke antum. Nanti jadwal beliau, nanti mungkin di sela-sela pelajaran beliau, bagaimana beratnya menuntut ilmu. Dikarenakan ilmu tersebut sesuatu yang nikmat, maka mereka para ulama di zaman dahulu rela mengenyampingkan urusan-urusan kelezatan yang harus dirasakan oleh badan mereka dalam rangka untuk mencapai kelezatan ilmu. Kadang seseorang itu perlu mengorbankan harta dalam menuntut ilmu. Terkadang juga seseorang perlu mengorbankan perasaan dia, meninggalkan kampung halamannya dalam rangka ilmu. Sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Juma'ah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, la tunalul ma'ali illa bisyaqqil anfus. Perkara yang mulia tidak akan mungkin bisa diraih kecuali dengan jiwa yang penuh dengan penderitaan. Benar ya ikhwan? Antum ingin mencapai sesuatu yang indah, harus ada perjuangan dan pengorbanan. Sering anak contohkan kepada antum, ketika antum melihat seorang tentara TNI dengan pangkat perwira, dengan seragamnya, ada pistol di pinggang, ya enggak? Gagah enggak? Ya enggak? Keren ya? Keren. Tapi antum lihat, itu seorang TNI tadi, berapa kali dia push up salam sehari? Berapa kali dia harus lari keliling lapangan sehingga badannya berotot kekar, ya apa tidak? Butuh pengorbanan. Terlihat tegap badannya, sempurna, bagus badannya. Ada perjuangan enggak? Ada perjuangan. Belum lagi ditempeleng komandan, udah enggak kehitung itu, ya enggak? Seperti itu tadi. Nah demikian juga dalam urusan ilmu. Oleh karenanya sebagian para ulama salaf ada yang mengatakan la yanalul ilm, ya, ilmu ini tidak akan bisa diraih birahatil jism, dengan jasad yang santai-santai, butuh perjuangan. Al-Imam Abdul Latif Ibnu Yusuf Al-Musili rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, man lam yatahammal alamat ta'allum lam yazuq lazzatal ilmi.
Barang siapa yang tidak sanggup merasakan perihnya menuntut ilmu, lam yadzuq lazzatal ilmi, maka dia tidak akan merasakan manisnya, lezatnya ilmu. Antum akan tahu lezatnya ilmu tadi, antum harus merasakan pahitnya dulu. Kelezatan ilmu itu ada di ujung, ada di puncak, ada di akhir. Namun di awalnya tadi banyak onak dan duri rasa pahit yang harus antum jalani. Nah, para ulama salaf di zaman dahulu, mereka sudah merasakan nikmat dan lezatnya ilmu tadi. Sehingga tatkala mereka merasakan nikmat dan lezatnya ilmu tersebut, mereka siap melakukan rihla dalam menuntut ilmu. Di sini ada bab disebutkan wa min ladzatihim annahum yarhaluna lahu ma'a ma qad ya'tarihim fi dzalika min akhtari wa ahwal. Termasuk kelezatan yang dirasakan oleh salaf dalam bab ilmu ini tadi, mereka salaf melakukan rihlah untuk mencari ilmu dalam kondisi menimpa mereka ketika nuntut ilmu tersebut perkara-perkara yang membahayakan dan mengerikan dalam perjalanan. Luar biasa ya ikhwan, buku ini sangat bagus sekali ya. Kalau antum lagi kangen mandi, kangen mak, antum baca ini ya. Sehingga mereka punya prinsip. Apa di antara prinsip mereka? Ya. Karena ketika mereka harus rela keluar nuntut ilmu, harus jauh, banyak yang dikorbankan. Antum khalifah misalkan mau rehlah, ada yang antum korbankan. Merupakan syiarnya salaf, sebagaimana kata Sufyan Ats-Tsauri, man ghaba khaba wa akala nasibahu al-ashab. Kata Sufyan Ats-Tsauri, man ghaba khaba, ghaba, pergi, ngilang bahasa kitanya. Siapa yang menghilang, khaba, merugi. Antum kalau ngilang dari kampung halaman, banyak kerugian-kerugian yang antum akan kehilangan. Wa akala nasibahu al-ashab, jatah antum di kampung tadi akan diamakan sama saudara-saudara antum, keluarga-keluarga antum, ya benar? Nih, antum punya kebun wadi, ya? Kebun apa di kampung? Kebun apa ada? Ada tanaman apa ya di kampung? Sayur apa aja? Buah-buahan ada? Buah apa yang ada? Biasa setiap panen? Terong. Selain itu sayur mayur tadi. Ya. Nah, selain itu ada tanaman-tanaman. Kalau kita kan di sini ada duku, ada durian. Antum di kampung ada apa? Pisang, pepaya, nangka. Antum di sini pernah makan nangka? Intinya ketika antum pergi, itu hasil kebun antum. Kata Sufyan Ats-Tsauri, man ghaba khaba wa akala nasibahu al-ashab. Siapa yang menghilang, pergi, dia akan merugi. Jatah-jatah dia dimakan oleh keluarganya. Ya benar? Antum ketika meninggalkan kampung halaman, di sana di kampung antum ada durian. Nanti durian diambilin sama ya keluarganya antum. Selama antum merantau ya antum nggak akan nyicip bagian-bagian ini tadi. Bahkan mungkin hartanya antum saja yang peninggalan emak dijual sama saudara-saudara. Berarti ada yang dirugikan. Namun mereka para salaf rela meninggalkan perkara-perkara yang seperti ini tadi karena mereka merasakan nikmatnya ilmu. Mereka merasakan nikmatnya rihlah. Ana bacakan ya ikhwan beberapa contoh di kalangan para salaf akan
perjuangan perjalanan mereka dalam mencari ilmu. Luar biasa perjuangan mereka, perjalanan mereka dalam mencari ilmu. Ya. Disebutkan kisah bagaimana perjuangan mereka dalam mencari ilmu dan lezatnya ilmu di kalangan mereka. Dinukilkan dari Al-Imam Ahmad, diceritakan oleh Ibnu Abi Hatim, Abdurrahman Ibnu Abi Hatim, kunyanya Abu Muhammad. Beliau menceritakan, haddatsana Ahmad ibnu Sinan, telah menyampaikan hadis kepada kami Ahmad ibnu Sinan. Qal balagoni anna Ahmad ibn Hanbal fi rihlatihi rahana na'lahu inda Khabbazin bil Yaman. Bahwasanya Imam Ahmad ketika rehla menuntut ilmu ke negeri Yaman, beliau pernah menggadaikan sendalnya pada tukang roti saat Imam Ahmad belajar rehla ke negeri Yaman. Wa akra nafsahu min jammalin inda khurujihi, dan beliau pernah jadi kuli pada rombongan onta ketika ingin keluar dari negeri Yaman. Wa aradu alaihi Abdur Razzaq darahim salihah falam yaqbalha. Al-Imam Abdur Razzaq, yaitu gurunya Imam Ahmad, pernah menawarkan kepada Abdur Razzaq dirham-dirham yang boleh dipakai, boleh digunakan, namun lam yaqbalha, tidak mau diterima oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ini jelas ya ikhwan, ulama ahlus sunnati wal jamaah, bagaimana perjuangan beliau dalam menuntut ilmu sampai tegadai ke sendal. Ustaz Syarif pernah gadai sendal? Belum, alhamdulillah. Ya, hati lagi modal gadai sendal. Antum pernah gadai sendal deh? Tidak ada, alhamdulillah. Masalahnya sendal di sini tidak laku mau digadaikannya karena banyak sendal di sini. Tapi kalau tergadai HP mungkin ya, HP digadaikan. Ana ingat ikhwan, untuk ada yang kenal Ustaz Habib yang dari Jambi, ya. Jadi beliau dulu kan teman anak mondok di Jawa Timur. Beliau itu mau pulang ke Bekasi, ya. Sampai di Jogja, di terminal Jogja, kalau nggak salah mutus waktu itu. Intinya di Jogja waktu itu di terminal duitnya kurang untuk ongkos ke Bekasi itu tadi. Tapi subhanallah ya, penuntut ilmu ya, karena model penampilan santri pegang kardus, kemudian datang ke counter menawarkan, Pak, saya mau gadai HP, nanti waktu sekian saya ambil, kalau enggak saya ambil dalam waktu durasi sekian hari, silakan dijual. Mau pulau yang counter itu tadi diambilnya. Pas perjalanan waktu itu mutus ke Jogja kan, pas mau balik ke Gresik datangi lagi counter tadi, saya bayar Pak. Nah, gambaran yang seperti ini ya, ketika tidak punya bekal, ada yang bisa digadaikan,
Masih mending HP, bukan sesuatu yang sifatnya primer. Tapi kalau Imam Ahmad sampai sendal, berarti nyeker jalan. Antum bisa bayangkan di mana Imam Ahmad belajar? Di Abdul Razak itu di Son'a, negeri Yaman. Antum bisa bayangkan gimana Yaman ketika musim panas kalau tidak pakai sendal. Namun Imam Muhammad merasakan nikmatnya ilmu. Jauh loh Baghdad ke negeri Yaman. Ini ulama Ahlus Sunnah. Di sana ada orang namanya Abdurrahman ibnu Khirash. Dia ini Rafidhi. Ini Rafidhi. Dalam bab Al-Jarh wa Ta'dil ada kitab namanya Dhawabitul Jarh wa Ta'dil. Di kitab Dhawabit Jarh wa Ta'dil, Abdurrahman ibnu Khirash ini disebutkan di situ sebagai muhaddits, tapi Rafidah. Namun dia semangat mencari hadis. Disebutkan oleh para ulama bukan dalam rangka memuji dia Rafidah, tapi perbandingan seorang yang Rafidah punya semangat menuntut ilmu mencari hadis, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah selayaknya lebih semangat dibandingkan dia. Abdurrahman ibnu Khirash mengatakan, syaribtu bauli fi hadha sya'an, yakni al-hadis, 5 marrat. Aku minum air kencingku dalam rangka mencari hadis sebanyak 5 kali. Aku minum air kencing dalam mencari hadis sebanyak 5 kali. Bukan waktu yang singkat dan butuh perjuangan. Nggak ada air yang diminum gitu loh. Sampai minum air kencing. Walaupun secara hukum nggak boleh minum air kencing. Namun ketika darurat, nggak lagi ada yang bisa diminum untuk mempertahankan nyawa kita, air kencing yang najis pun diperbolehkan untuk diminum. Walaupun entah untuk dalam bab kesehatan mungkin nggak bagus ya Khalifah ya. Namun dia menceritakan 5 kali saya minum air kencing karena darurat, nggak ada lagi. Antum apa yang antum minum? Air antum itu disedot dari PDAM, ya, Tirtamusi, naik ke Tetmon. Antum tahu sebelum keluar Tetmon itu air disuling, ya, air antum tuh di atas disuling. Antara air itu, air masjid ini, sama air tempat anak tinggal itu bersih air ini, karena di atas itu sudah disuling. Sudah disuling lagi pakai RO di belakang itu tadi. Yang antum minum itu air RO, penyulingan sekian kali lipat. Walaupun karena skala kita tuh kecil mesinnya, jadi dia ya kecil, cukup untuk antum ini masih cukup lah. Berarti air yang antum minum segar. Lah ini dalam rangka mencari hadis sampai 5 kali. Contoh yang lain, ya, disebutkan, ingat ya kawan, ini ana sebutkan ini kisah-kisah mereka dalam menuntut ilmu ya, supaya antum tahu yang bukan salafi, bukan ahlus sunnah, ana sebutkan bukan ahlus sunnah. Dicontohkan lain, Az-Zamakhsyari ini tadi, tahu kan Zamakhsyari? Disebutkan oleh Ibnu Khalkan bahwasannya Ibnu Khalkan menceritakan, sami'tu min ba'dil masyayikh, aku dengar dari sebagian guru-guru, anna ihda rijlaihi yakni Zamakhsyari kanat saqitah, bahwasan salah satu dari jari jemarinya Zamakhsyari itu ada yang buntung, ya, kakinya Zamakhsyari itu ada yang buntung.
wa annahu kana yamshi fi jaran khasyab. Ya. Sampai jalannya pun pakai butuh tongkat ya. Apa sebab buntungnya kakinya dia sebelah, buntung kakinya sebelah? Wa kana sababu suqutiha annahu kana fi ba'di asfarihi bi biladi Khawarizm asabahu saljun katsir. Pada sebagian tempat tatkala dia safar mencari ilmu di negeri Khawarizm, ketika itu ada salju yang sangat banyak, dingin, wa burdun syadid fit tariq, di jalan salju banyak, turun salju dan dingin sekali. Fasaqatat minhu rijluhu, akhirnya kakinya langsung buntung. Kebayang enggak antum? Pacak buntung kaki karena dingin, bisa khalifah kira-kira? Iya Kak Didik. Oh, pembekuan pembuluh darah. Nah, bisa bayangkan, saking dinginnya dalam waktu yang cukup lama, darah tidak ngalir kan, nyampak uji gitu kaki. Nah, telapak kaki itu tinggal. Anda bisa bayangkan, Zamakhsyari loh, bukan Salafi, Mu'tazili. Ya. Fasaqatat minhu rijluhu, wa annahu kana biyadihi mihdharun fihi syahadatu khalqi katsirin mimman itla'u ala haqiqati dzalik khaufan min ayyadhanna man lam ya'lam suratal hal annaha quti'at li raibatin. Namun dia membawa, si Zamakhsyari ini masih beliau membawa dalam perjalanan, dalam kondisi seperti itu, beliau membawa istilahnya itu surat rekomendasi dari banyak orang bahwasanya terpotongnya kaki itu dikarenakan dingin, dalam rangka menolak tuduhan supaya jangan sampai dituduh oleh orang dia buntung ini jangan-jangan karena maling. Ya enggak? Kalau zaman dahulu kan nanti dicurigai orang. Misalkan ada orang buntung tangan, zaman dulu nanti orang sudah jangan-jangan dia ini orang fasik, maling. Nah, kalau dalam Al-Quran kan orang yang buntung kaki itu kan diantaranya disebutkan adalah qata'ut thariq, perampok jalanan, potong tangan kanan sebelah, nanti kiri kaki kiri, khawatir nanti dituduh seperti itu. Dan yang mirip dengan Zamakhsyari ini juga, yaitu yang terjadi pada Khuzaimah ibnu Ali al-Marwazi. Beliau menceritakan saqatat asabi Umar ar-Rawasi fi rihla minal bard. Kata Khuzaimah ibnu Ali al-Marwazi, beliau menceritakan pernah juga jari jemarinya Umar ar-Rawasi itu lepas dikarenakan dingin pada saat rihla menuntut ilmu. Di Jazirah Arab itu ya ikhwan, kalau lagi dinginnya luar biasa. Gimana Dholi ketika musim dingin? 7 derajat. Ya, Dholi itu. Kalau musim panasnya 35 ke Indonesia. Nah, kemarin ketika ana ziarah ke Yaman itu, ana singgah ke Syabwah. Itu kan ana masuk Yaman itu sekitar di tanggal 11-an, tanggal belasan. Kalau tidak salah ana meninggalkan Mekah itu sekitar tanggal 10 atau tanggal 11. Ya, sekitar gitulah. Intinya ana masuk Yaman itu tanggal 11 kalau tidak salah. Ana singgah ke tempat namanya Syabwah. Subuhnya ya Allah, ana pikir itu baru di awal musim dingin, dinginnya luar biasa.
Belum masuk musim dingin. Musim dingin itu di ujung bulan 12 Januari. Kemudian anak pikir enggak kuat anak kalau kayak gini. Pergilah ke Ma'rib. Aduh, pas Ma'rib tambah lagi. Kencing pun mau nyiram ya air pakai itu pun dingin sekali. Jam 10 pagi anak rencana enggak mau mandi Jumat. Aduh, mana badan udah berdebu. Di perjalanan udah 2 hari enggak mandi. Dingin. Nah, itu di bulan-bulan 12 masih tanggal Desember tanggal 11 12. Kalau akhir Desember itu lebih dingin lagi. Makanya kata para ulama, lahirnya Isa alaihissalam itu tidak akan mungkin di bulan tanggal 25 Desember itu. Ya. Karena itu adalah musim yang dingin. Seperti itu. Lahirnya Isa alaihissalam itu musim yang panas. Waktu buah kurma. Kisah yang lain, Anda bacakan satu kisah lagi ya, kawan. Ya. Tentang perjalanan mereka dalam menuntut ilmu. Kisah disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Iraqi tentang kisah seorang alul hadis namanya Mu'ammal. Namanya Mu'ammal. Diceritakan kata Al-Hafidh Al-Iraqi, "Rawaina an Mu'ammal annahu qala." Kami meriwayatkan kisah dari Mu'ammal. Ini kisah ini luar biasa ikhwan. Udah capek-capek hadisnya dhaif. Ini disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Iraqi dalam kitab Mustalah ya. Dari Mu'ammal. Mu'ammal ini muhaddits. Beliau menceritakan, haddatsani syekhun bihadzal hadits. Ada seorang syekh menyampaikan hadis tentang keutamaan salah satu surat dalam Al-Quran. Keutamaan Al-Quran, keutamaan surat-surat dalam Al-Quran. Faqultu lisyekh, man haddatsaka? Aku katakan kepada syekh tadi, siapa yang menyampaikan engkau hadis ini tadi? Ya, salaf tuh seperti itu. Dengar ada ustadz ceramah, dia tanya, dapat dari mana ini hadis? Kata syekh tadi yang ditanya tadi, faqala haddatsani rajulun bil madain wa huwa hayyun. Kata syekh tadi, nyampaikan hadis ini kepadaku seseorang yang ada di wilayah Madain dan dia masih hidup. Kata Mu'ammal, fasurtu ilaihi, aku pun berangkat ke wilayah Madain itu tadi. Faqultu, ketemu orang tadi, man haddatsaka? Siapa yang menyampaikan engkau hadis ini tadi? Faqala haddatsani syekhun biwasit. Yang di wilayah Madain tadi bilang, ini hadis aku dengar dari seorang syekh di wilayah Wasit. Antum lihat saja nanti kamus Madain itu wilayah mana, Wasit itu di mana, Wasitiyah itu loh. Wa huwa hayyun, katanya syekh yang di Madain tadi, aku dengar dari seorang guru di wilayah Wasit dan dia masih hidup. Fasurtu ilaihi, aku pun jalan berangkat. Faqal, kutanyakan kepadanya, dari mana engkau dapat hadis ini? Ya. Kemudian dia mengatakan, haddatsani syekhun bi Basrah. Ini aku dengarkan dari seorang syekh yang ada di wilayah Basrah. Fasirtu ilaihi, aku pun berjalan ke wilayah Basrah. Bisa antum bayangkan? Faqala haddatsani, ditanyakan lagi
ketemu syekh yang di Basra tadi, ditanyakan lagi, man haddatsaka bihadza hadis, dari mana engkau dengar hadis ini? Dia mengatakan, haddatsani syekhun bi Abadan, aku dengar hadis ini dari seorang syekh yang ada di wilayah Abadan. Berangkat pula dia. Fasurtu ilaihi, aku pun jalan ke wilayah tersebut. Fa akhadha bi yadi fa adkhalani baitan. Ketemulah syekh yang di wilayah Abadan ini tadi. Udah keliling tadi ya. Dari syekh kampungnya ke Madain, kemudian ke Wasit, kemudian ke Basrah, kemudian ke Abadan. Ini bukan antar Kenanga, Lebung Gajah, Kalidoni, apa lagi? Sako, bukan. Talang Jambi, bukan Mata Merah toh. Inilah antar negara. Ya enggak? Sampai ke yang wilayah Abadan tadi, ketemu syekh tadi, katanya dia, fa akhadha bi yadi. Syekh tadi ngambil tanganku, fa adkhalani baitan, diajak masuk ke ruangan. Fa idza fihi qaumun minal mutasawwifa wa ma'hum syekhun. Ternyata dalam tempat tadi kulihat ada orang-orang sufi, dan di tengah-tengah mereka ada seorang syekh sufi. Dilihat, ay, bukan salafi ini, ay, sufi ini. Itu baik kalau kita lesu kan. Faqala, kata yang anu tadi, yang ngajak masuk tadi, hada syekh haddatsani, aku dapat ilmu hadis tadi ini dari syekh ini, sufi ini tadi kan. Syekh inilah yang menyampaikan hadis itu kepada aku. Faqultu, kata si Muammal, ku katakan kepada dia, ya syekh, man haddatsaka, ya syekh, siapa yang menyampaikan ilmu itu kepada antum? Siapa yang menyampaikan hadis ini tadi? Subhanallah ya ikhwan, tercengang. Kata dia, faqal lam yuhadditsni ahadun. Anda bisa tahu jawabannya. Lam yuhadditsni ahadun. Tidak ada orang yang menyampaikan hadis itu kepada aku. Itu kalau kita dengarnya bela ahlul hadis sekelas Muammal ini tadi, aduh, lah cak sok lah, apa namanya, lah telemes. Lam yuhadditsni ahadun. Tidak ada orang yang menyampaikan hadis itu kepada aku. Walakinnana ra'ainan nas qad ragibu 'anil Qur'an. Akan tetapi kulihat orang-orang di sini benci dari Al-Qur'an, malas baca Al-Qur'an, malas ngaji. Fa wada'na lahum hadzal hadis. Lalu kami buat palsu hadis ini tadi. Liyasrifu qulubahum ilal Qur'an, supaya bisa menarik hati-hati mereka kepada Al-Quran. Berarti hadis ini buatan syekh ini tadi. Ada tak hadis palsu? Hadis palsu itu ada. Ingat dalam bab Al-Quran, jangan-jangan keutamaan surat Yasin ini tadi, ya kan? Tapi tidak disebutkan di sini. Ya, gimana antum? Kalau cak kita ini tadi, mungkin antum tangani, kurang ajar kau syekh, banyak aku lah terjual motor, terjual mobil, terjual sawah. Ya lah banyak keliling ini, capek bukan lagi. Itu antum. Kalau tapi beliau masya Allah ya, keliling-keliling tadi ternyata terakhir mentok yang nyampaikan hadis ini adalah sengaja memalsukan hadis. Ini disebutkan oleh para ulama, di antara yang suka memalsukan hadis adalah sufiyah. Ya, jadi jangan heran, zaman dulu sudah biasa mereka memalsukan hadis. Nah ini contoh ya ikhwan, difahami? Nah, yang mendorong Muammal itu tadi apa? Karena beliau dengar hadis ini ilmu, dicari beliau sumbernya. Kalau antum dengar dah, diam dah. Beliau harus berkorban. Nah, ya. Ini namun alhamdulillah untuk antum semua ya, nanti selebihnya untuk santri-santri dengarkan nanti kisah-kisah mungkin yang akan disampaikan Ustadz Syarif, bagaimana pengalaman-pengalaman beliau menuntut ilmu. Insyaallah mungkin kita lihat kalau enggak besok Jumat malam Sabtu
atau Sabtu malam Ahad, nanti kita lihat ya waktunya. Nanti kita siapkan ada waktu Ustaz Syarif untuk berkisah perjalanan menuntut ilmu beliau dari awal kedatangan ke negeri Yaman sampai beliau pulang lagi ke Palembang ini tadi, perjalanan beliau di Saudi Arabia. Karena itu banyak pengalaman-pengalaman ya. Antum bisa bayangkan perjalanan yang sangat jauh dari Yaman menuju Saudi Arabia, itu luar biasa, naik bus. Kalau zaman dulu sahabat ketemu Nabi harus jalan kaki mereka. Insya Allah nanti beliau akan menyebutkan kisah-kisah pengalaman beliau, mungkin bisa bermanfaat bagi kita semua ya, dan bagi antum untuk memotivasi dalam menuntut ilmu ya. Adapun setelah sholat isya kita tidak ada pelajaran ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Paling kita ngobrol-ngobrol nanti mungkin sama Ustaz Syarif sama ikhwan-ikhwan ya, ngobrol cerita dan misalnya. Jelas ya. Untuk nanti untuk antum mungkin nanti dimulai untuk santri nanti malam di sini jadwal ba'dal maghrib, nanti ada jadwalnya Ustaz Syarif ya. Jadi ada daras am, semuanya ikut, nanti ada pelajaran Ustaz Syarif. Adapun apa yang akan diajarkan oleh beliau nanti antum ikuti saja. Adapun subuh untuk besok Jumat masih ana yang ngajar, nanti ke depannya nanti kami musyawarahkan sama Ustaz Syarif terkait dengan pelajaran-pelajaran antum juga gimana caranya ya. Itu saja dulu. Wallahu ta'ala alam. Naktafi bihadzal qadar.